dompet digital, loka pasar, dan transaksi digital. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan presentasi kami, dan kami beranggotakan Aditya Syaputra Sinaga, Fani Grace Helena Hutagaul, Irma Teresia, Lukman Hakim, Amar Khairil Jakwan Harana. Yang pertama adalah dompet digital yang akan kami bahas, dan kedua adalah loka pasar, dan ketiga adalah transaksi digital. Dompet digital akan dijelaskan pertama kali oleh Amar Khairil. Dompet digital. Dompet digital adalah aplikasi elektronik yang dapat digunakan untuk membayar transaksi secara online, tanpa kartu, tanpa uang tunai. Pengguna tinggal membawa smartphone mereka. Selain menawarkan kemudahan, dompet digital juga dinilai lebih aman karena dilindungi kata sandi yang hanya bisa diakses oleh penggunanya saja. Fungsi dompet digital. Dompet digital memiliki beberapa keunggulan dan fungsi yang tidak dimiliki oleh dompet biasa. Dengan menggunakan dompet digital, kamu bisa melakukan lebih banyak hal selain menyimpan uang saja. Fungsi dompet digital ini sangat mirip dengan kartu kredit atau kartu debit, yaitu pembayaran yang dilakukan secara non-tunai atau cashless. Transaksi terbanyak pada dompet digital. 1. Membayar tagihan seperti listrik, asuransi, internet, dan air. 2. Mengisi ulang pulsa dan paket data. 3. Membeli tiket transportasi dan liburan. 4. Pembayaran di toko offline dan online. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Lukman. Kelebihan dompet digital. Jika dibandingkan dengan transaksi konvensional yang masih dilakukan dengan uang tunai, aplikasi dompet digital menawarkan lebih banyak kemudahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Berikut keuntungan-keuntungan dari penggunaan dompet digital. 1. Proses transaksi yang aman, mudah, dan praktis. Terhindar dari uang palsu. 3. Diterima merchant di Indonesia. 4. Semua riwayat transaksi tercatat secara otomatis. 5. Banyak promo dan diskon menarik. Kemudian, kekurangan dari dompet digital. Selain mengetahui tentang kelebihan dari dompet digital, kamu juga wajib tahu apa saja kekurangan dari dompet digital. Untuk bisa kenal lebih jauh tentang instrumen pembayaran ini, berikut beberapa kekurangan dari dompet digital. Yang pertama, kita lebih konsumtif. Yang kedua, adanya biaya transaksi. Yang ketiga, bergantung pada jaringan internet. Yang keempat, rentan terjadi error. Berikut adalah contoh dompet digital. Yang pertama ada GoPay, kedua OVO, yang ketiga Dana. Loka pasar akan dijelaskan oleh Fani. Loka pasar. Apa sih loka pasar itu? Loka pasar atau disebut dengan marketplace adalah tempat terjadinya jual beli secara online. Penggunanya dapat menggunakan loka pasar di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan gadget masing-masing. Terdapat banyak loka pasar di Indonesia. Berikut adalah 10 e-commerce dengan pengunjung terbanyak tahun 2018 di Indonesia. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, Lazada menduduki peringkat pertama dengan pengunjung sebanyak 117,6 juta orang. Kemudian peringkat kedua adalah Tokopedia dengan pengunjung sebanyak 117,3 juta orang. Disusul oleh Bukalapak dengan pengguna sebanyak 93,6 juta. Kemudian Blibli dengan 45,9 juta. Shopee 34,5 juta, JDID 13,2 juta, Bineka 7,4 juta, Elevenia dengan 6,3 juta, Zalora dengan 5,2 juta, Mata Harimau dengan 4 juta pengguna. Kemudian akan dilanjutkan oleh kawan saya yang bernama Irma Teresia. Tips aman berbelanja online. Pertama, pastikan toko online yang Anda kunjungi adalah toko online terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Kedua, cermati review ulasan serta deskripsi produk agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Ketiga, ketahui dan pahami syarat dan ketentuan di toko online tersebut. Keempat, hati-hati dengan gembar-gembor harga murah karena ada harga, ada kualitas. Kelima, pilihlah metode pembayaran yang aman dan terjamin.
serta simpan bukti-bukti transaksi dan pembayaran sebagai bukti kepada sang penjual. Tips bagi penjual. Pertama, gunakan foto produk yang menarik. Kedua, berikan keterangan yang jelas dan jujur terkait produk. Ketiga, berikan pelayanan yang terbaik. Keempat, berikan harga terbaik dan promote menarik. Transaksi digital dan akan dijelaskan oleh rekan saya Grace Helena. Transaksi digital. Transaksi adalah suatu kegiatan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimilikinya. Sedangkan digital berasal dari kata digitus atau berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah cemari. Sedangkan pengertian dari transaksi digital adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapat suatu barang tertentu melalui dunia maya tanpa harus bertemu antara pembeli dan penjual. Yang dimana dalam melakukan transaksi digital ini kita tersedianya fasilitas untuk membuat orang tidak perlu beranjak dari tempat duduk dalam bertransaksi, yang hanya saja melalui smartphone yang terhubung internet semua bisa dilakukan. Adapun jenis-jenis dari transaksi digital, yang pertama e-money. E-money adalah uang yang disimpan dalam sistem perbankan dan digunakan untuk kegiatan transaksi elektronik, seperti contohnya BNI dengan produk Temcash. Dan yang kedua, e-wallet. E-wallet atau dompet digital merupakan suatu layanan elektronik yang berfungsi untuk menyimpan data dan instrumen pembayaran. Yang contohnya GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Isaku, dan Jenius. Yang ketiga, online banking. Online banking merupakan layanan transaksi keuangan perbankan dengan menggunakan internet. Terdiri dari internet banking atau e-banking dan mobile banking. Dan yang terakhir, QR code. QR code dapat dibuka dengan cara scan atau pemindaian menggunakan smartphone. Dan yang tips aman bertransaksi digital akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Adit. Tips aman bertransaksi digital. 1. Jaga kerahasiaan data. 2. Gunakan alamat email khusus dan hati-hati dalam membuka pesan masuk. 3. Selalu ganti password atau PIN secara berkala. 4. Aktifkan two-factor authentication dan notifikasi transaksi. 5. Selalu menjawab kepada pihak yang resmi. 6. Triple check siapa rekan transaksi kita. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kurang dari kata-kata dan materi kami. Terima kasih.